Jika kurang jelas, Uwa menyarankan, tonton video sebelumnya supaya alur ceritanya jelas. Kalau begitu, kita lanjutkan ceritanya. Katak miliknya pun menghilang. Rasa berkata, iya aku yang menyegel Orochimaru. Dia tidak berubah, selalu menganggap musuh lemah. Dia tidak menyadari bahwa sekarang, aku berbeda, kebangkitanku adalah untuk menghancurkan desa Konoha. Itu sudah mutlak tidak bisa berubah. Ucap rasa atau Kazekage keempat desa pasir tersebut. Kashin Koji berkata, ternyata benar, Amado benar-benar ingin menghancurkan Konoha, tapi kenapa dia membangkitkan mereka? Jangan-jangan, Amado membangkitkan semua manusia musuh Konoha yang mati. Apakah dia menggunakan jurus terlarang milik Hokage kedua Edo Tensei? Tapi kalau Amado menggunakan jutsu terlarang ini, atau mungkin dia menggunakan jurus terlarang Rinne Tensei, ucap Kashin Kojin. Uwa sedikit memberitahu tentang arti Rinne Tensei. Rinne Tensei adalah jutsu yang dapat membangkitkan seseorang yang sudah mati sebagai manusia seutuhnya. Jutsu ini hanya dapat digunakan oleh seseorang yang memiliki Rinnegan. Cerita kita beralih ke tempat yang mana pertarungan Naruto dan Gaara berlangsung. Naruto berkata, rasanya aku melawan orang asing bukan Gaara. Apa rencana Amado ini? Ucap Naruto. Gaara berkata, kenapa kau Naruto? Apakah kau kaget aku juga bisa mode Boryon seperti milikmu? Bersiaplah Naruto, ucap Gaara. Dengan sangat cepat pukulan Gaara pun ditahan oleh Naruto. Serta Naruto memegang tangan Gaara langsung dijatuhkannya ke tanah. Kisah cerita kita beralih, yang mana Boruto serta Uchiha Sasuke sudah menemukan ciri-ciri atau tanda-tanda jejak Amado. Sasuke pun berkata, Boruto, petunjuk ini sepertinya mengarah ke tempat persembunyian Akatsuki berada. Ucap Sasuke. Boruto berkata, paman tahu petunjuk ini mengarah ke tempat para Akatsuki. Ucap Boruto. Sasuke pun bercerita, sebagian masa lalunya ketika dia bergabung dengan Akatsuki untuk membunuh dan membawa Jubi ekor 8 dan beserta untuk diserahkan kepada ketua atau pemimpinnya yaitu Obito, yang menyamar menjadi Madara pada masa lalu. Boruto pun berkata, pantas saja, paman mengetahui tempat persembunyian para shinobi kriminal. Kalau begitu, rencana selanjutnya menurut paman Sasuke. Ucap Boruto. Sasuke berkata kembali, aku seperti merasakannya. Jangan-jangan dia mempunyai mata Rinnegan evolusi. Jadi kita tidak boleh menggunakan jalan pintas. Dengan mata Rinneganku membuka dimensi, maka dia pun akan merasakan keberadaan hawa cakra kita. Itu menurutku. Apakah kau ada saran Boruto? Ucap Sasuke. Boruto berkata, aku menurut saja dan setuju saran paman. Jika menurut paman itu yang terbaik maka aku setuju. Ucap Boruto. Mereka pun dengan cepat menuju ke tempat persembunyian Akatsuki berada. Cerita kita beralih di mana tempat Akatsuki berada. Ternyata memang benar apa yang dirasakan Uchiha Sasuke. Bahwa benar Amado bersembunyi di tempat para anggota Akatsuki atau Pain berada. Amado berkata, sepertinya permainan petak umpet ini akan berakhir. Satu-satunya orang yang mengetahui aku di sini tiada lain adalah Uchiha Sasuke. Pasti dia akan ke sini, tapi aku tidak merasakan hawa cakra keberadaannya. Jangan-jangan dia sedang melakukan siasat karena dia shinobi yang cerdas serta mempunyai kekuatan, karena sepengetahuanku dia adalah reinkarnasi Otsutsuki Indra. Maka sepantasnya lah aku harus waspada dan berhati-hati dengan dia. Dan satu lagi ada Naruto dan anaknya yaitu Uzumaki Boruto. Sepertinya rencanaku menghidupkan Gaara dan rasa lumayan untuk menghalau para semut-semut kecil yang tidak berguna. Ucap Amado. Amado mendeteksi adanya pergerakan orang yang hawa cakranya terasa. Amado berkata, ternyata dia tidak menggunakan perpindahan lorong waktu dimensi. Pantas saja aku tidak merasakan cakranya. Ucap Amado. Seketika Uchiha Sasuke dan Boruto sudah berada di hadapannya. Uchiha Sasuke berkata, akhirnya aku melihatmu lagi Amado. Ternyata selama ini kau bersembunyi di Konoha untuk berlindung serta melancarkan rencana yang sudah terstruktur secara rapi, bahkan kau adalah wadah yang mengancam bumi ini. Ucap Sasuke. Amado berkata, tentu saja Sasuke, aku akui kau memang shinobi pintar. Di sini aku pun mulai curiga kau menghilangkan hawa cakra untuk tidak terdeteksi olehku. Memang kau benar, tapi aku sudah mempersiapkan segalanya untuk membunuh kalian semuanya. Jangan harap kalian bisa lolos hidup-hidup dari sini.
ucap Amado. Tiba-tiba saja Amado pun mulai menampakkan wujud aslinya. Sasuke berkata di dalam hatinya, apakah dia benar-benar Amado? Cakra hitam yang mengelilinginya sangat luar biasa. Aku tidak bisa menganggap dia musuh yang gampang. Ini sangat sulit, ucap Uchiha Sasuke. Boruto berkata, Paman, kenapa kau melamun? Apakah Paman punya strategi untuk melawannya? Ini akan sangat sulit, ucap Boruto. Sasuke menjawab, tidak Boruto, aku sedang memikirkan bagaimana dia bisa mengakses kekuatan cakra gelapnya itu. Aku merasakan dia akan melakukan sesuatu yang kita tidak akan terduga, ucap Uchiha Sasuke. Ketika Amado akan melakukan sesuatu terhadap Sasuke serta Boruto, tiba-tiba saja, di dalam pikirannya Amado terdapat suara yang memanggilnya. Seolah-olah perintah baginya. Suara itu tiada lain tiada bukan dialah Otsutsuki Dewa Tertinggi. Otsutsuki Dewa Tertinggi berkata, Amado, takdirmu melawan Boruto. Musnahkanlah dia, bawakan aku kekuatanku kembali yang ada di diri Boruto, ucap bisikan Dewa Otsutsuki tersebut. Amado berkata di dalam pikirannya, sekarang kau tidak berhak memerintahkanku. Sekarang aku bebas dan bukan wadah bagi para Otsutsuki lagi. Maka kau diam saja di dalam segel mata Dewa Surgawi, ucap Amado. Boruto yang melihat Amado dengan mata joganya terlihat sedikit kaget bahwa Amado masih bisa berkomunikasi dengan Dewa Otsutsuki tersebut. Boruto berkata di dalam hatinya, kenapa Amado masih bisa berinteraksi dengan Dewa Otsutsuki itu padahal dia sudah disegel di dunia Rikudo Gentei Tsukuyomi. Apa sebenarnya rencana Amado ini? Ucap Boruto. Cerita kita beralih yang mana? Kashin Koji sedang melakukan pertarungan yang sangat sengit dengan rasa, yaitu ayah dari sang Kazekage Gaara. Dengan dikendalikan oleh Amado dan cakra hitam pekat berada di dalam dirinya, serta dilapisi debu pasir emasnya yaitu senjata andalannya. Kashin Koji berkata, ternyata dia benar-benar sangat hebat. Aku pun sampai mengeluarkan darah cukup banyak. Ini tidak boleh terjadi atau aku yang akan mati, ucap Kashin Koji.